Nah, itu ya, ada orang yang tinggal di sini, teman-teman. Oh, ada orang di sini ya. Oke, teman-teman, kali ini kita berada di sampingnya makam Sunan Giri dan kita akan ke lokasi di belakangnya atau di balik makam dari Sunan Giri, teman. Nah, kita bersama rekan-rekan ya hari ini. Oke. Oke. Nah, tersangka di sini ada pesariannya. Oh iya. Oh ini. Kalau diambil dari yang kayak kaca tidur. Kalau dari sini. Nah, Oh iya. nah itu, nah mirip tuh. Ini. Iya iya. Gajah yang dikutuk jadi batu, teman. Dan keterangan di sini tuh. Enggak mau nih. Oke. 1, 2, 3. Ya Gus, di belakang jenengan itu ada batu yang berbentuk gajah. Ada cerita tertentu enggak? Oh iya. Jadi memang ada riwayatnya, ada sejarahnya ini ya. Jadi gunung ini dulu namanya Gunung Mandawa atau Ardi Mandawa. Nah, sebelum kemudian kenapa kok bisa menjadi nama Giri Gajah seperti itu. Jadi diriwayatkan pada suatu ketika saat Mas Sunan Giri ini waktu itu punya putra bernama Raden Supiana atau Raden Superti. Nah, waktu itu Raden Superno masih kecil ya, itu menangis terus ketika digendong sama Mbak Nyai Murtosi. Lah saat menangis itu kemudian diambil oleh Mas Sunan Giri untuk ditimang. Setelah ditimang, tapi masih menangis terus Raden Superno. Nah, lantas Mas Sunan Giri itu melihat bahwa di sini itu ada batu besar. Saat itu sambil menggendong, Mas Sunan Giri itu menunjuk ke batu ini. Iku ono gajah, iku ono gajah, iku ono gajah. Lah dengan karma beliaunya, ombokan batu besar itu seketika langsung berubah menjadi hewan gajah dan hidup bergerak seperti gajah beneran, seperti itu. Kalau sekarang namanya gajah ya. Kalau dulu namanya apa ya? Liman. Nah, saat batu ini bergerak berbentuk seperti gajah, lah waktu itu Raden Superno terdiam dari nangisnya. Nah, kemudian diberikan kepada Mbah Nyai Murtosia. Lantas Mas Sunan Giri berpikir, wah ini kalau dibiarkan seperti ini bahaya, karena batu bisa bergerak seperti hewan. Nanti takutnya akan jadi dipuja oleh orang-orang. Maka seketika itu Mas Sunan Giri memohon supaya batu ini dikembalikan ke wujud aslinya. Maka saat itu Mas Sunan Giri berdoa, ya Allah baleno. Ya Allah kembalikan batu ini seperti sedia kala. Seketika itu datang petir ya, atau apa ya, belanggu istilahnya begitu ya. Datanglah petir kemudian nyambar batu ini. Nah, seketika batu itu akhirnya terpecah dan mulai detik itu juga berbentuk seperti ini. Nah, atas peristiwa itulah kemudian Gunung Mandawa ini diganti namanya menjadi nama Gunung Gajah atau Giri Gajah. Sampai sekarang tempat ini diberi nama Giri Gajah. Kita berada di Sunan Giri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan hari ini
saya akan memasuki goa yang lokasinya itu berada tepat di belakangnya makam Sunan Giri, teman-teman. Ya, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk explore kita kali ini. Teman-teman, ini sudah jam 4 sore ya, jadi saya harus ke sana dan segera masuk ke dalam. Dan di sini ternyata ada orangnya ya yang bertapa. Nah, di sini juga ada semacam pemukiman ya, atau orang yang menginap di sini, teman. Nah, seperti ini. Ini juga untuk menginap orang-orang ya. Oke. Dan ini kita jalan cukup jauh ya. Cukup jauh. Karena waktu sudah agak sore, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, kita bersama teman-teman hari ini untuk eksplornya. Setelah ini nanti kita masuk ke dalam gua tersebut. Nah, kita berada di puncak ya. Nah, itu kota Gresik kelihatan dari sini, teman-teman. Oh, kota Gresik, pelabuhan nampak dari sini. Nah, ya, kota-kota Gresik kelihatan dari sini, teman. Nah, setelah ini nanti kita masuk, teman-teman. Nah, inilah goanya. Ternyata di sini juga ada orang yang tinggal dan bermukim di sini, teman-teman. Nah, itu ya. Ada orang yang tinggal di sini, teman-teman. Oh, ada orang di sini ya. Di atas bukit, teman-teman. Nah, atau orang bertapa di sini. Nah, untuk airnya itu entah ngambil dari mana, teman-teman. Oke. Sore, Gus. Ya, selamat sore juga. Gus, saat ini kita berada di belakang dari makam Sunan Giri. Iya. Nah, di makam Sunan Giri ini, saya juga tidak tahu ya. Baru kali ini tahu, ternyata ada gua. Iya. Itu sebenarnya gua apa? Nah, gua ini kalau menurut salah satu sumber dari catatan, tetap di catatan Pakem Kanjeng Diponegoro menyebutkan gua ini adalah gua uzlah. Apa? Gua uzlah. Uzlah. Iya, gua uzlah. Jadi gua uzlah itu dimaksudkan adalah untuk para santri-santrinya Mbah Sunan Giri, santri-santri torekonya Mbah Sunan Giri, yang disebut dengan nama Salik.
ketika santri ini atau salik ini sedang melakukan suluknya dalam menempuh ketarekohnya ya, mencapai ke tingkat-tingkat berikutnya, maka akan diuzlakan tirakat istilahnya gitu ya, di dalam goa. Nah, salah satunya goa itu di sini. Ini goa nomor 2. Seperti itu. Terus saya melihat kan ada semacam bangunan semi, tidak permanen. Ya. Seperti di belakang itu, dan kebetulan saya tadi juga lihat banyak sekali. Itu sebenarnya orangnya betapa atau yang gimana, Gus? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mereka yang ada di sini ini adalah para musafir, di mana mereka ini sedang melakukan sebuah tirakat sesuai dengan keilmuan yang mereka tempuh sini. Jadi paling tidak tapak tilasnya mereka itu kembali seperti asalnya, bahwa di gua-gua ini adalah tempat tirakatnya para santri-santrinya Sunan Giri. Seperti itu. Ada beberapa orang kalau kita Ya agak banyak juga sih sebenarnya. Ya. Untuk mengingatkan mungkin di sini guanya kan ada 7 ya, dinamakan 7 gua uzlah. Jadi tadi kita masuk yang 1, ini yang 2. Kemudian 3, 4, 5 sampai ke 8 itu nanti ada di sebelah timur dari masjid masjid jamiknya Sunan Giri. Cuman memang belum ada perhatian khusus dari pemerintah, dari Kabupaten Gresik. Jadi sekarang tempat gua uzlah tersebut menjadi pembuangan sampah. Padahal itu dulu kan tempat yang sakral ya, untuk penempaan para santrinya Sunan Giri sebelum dilepas untuk dakwah. Seperti itu.